Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengaji dulu, ya. Jadi kita mengaji dulu. Kita mengaji surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nanti Bapak akan baca terlebih dahulu, lalu kalian mengikuti. Siap ya? Ya. Pak, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudal muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina Walladzina yu'minuna yu'minuna bima unzila bima unzila ilaika ilaika wa ma unzila min qablik wa wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. wa wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika Ulaika ala hudam mir rabbihim ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah mengaji bersama walaupun sedikit. Semoga membawa keberkahan dan membawa kelancaran pada pembelajaran kali ini. Selain itu, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Baik, rabbal anak-anak. alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Ahmad Sururi ada? Ahmad Sururi? Enggak ada ya? Oh iya ya. Abdul Aziz ada? Ada Pak? Bagus. Abdul Syahid? Ada Pak. Kemudian Indang Romiati ada? Hadir Pak. Ya, Indang ini satu kelas paling cantik karena dia satu-satunya perempuan ya. Iya betul. Kemudian ya berikutnya Ali Mazhar ada? Hadir. Ya, yang terakhir Abdus Syakur ada? Hadir. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada sedikit yang ingin Bapak perlihatkan kepada kalian. Ya, ini sebagai awalan kita mempelajari sejarah. Anak-anak sekalian, jadi pelajaran kita hari ini itu sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Nah, kenapa toh sebelum kita mempelajari sejarah, kenapa ada satu pertanyaan? Kenapa kita kok harus belajar sejarah? Apa pentingnya belajar sejarah itu? Barangkali ada yang bisa mengungkapkan, Abdul Aziz? Kenapa kok kita belajar sejarah? Kita dari sejarah itu bisa ngambil pelajarannya, Pak. Kalau bahasa kerennya ada ibrohnya gitu. Oh ya, bagus.
Kemudian Ahmad Sururi, ada yang lain yang ingin diungkapkan, kenapa kok kita harus mempelajari sejarah? Untuk memberikan motivasi, Pak, kepada Sebagai generasi yang sekarang. Oh ya, sebagai motivasi. Baik anak-anak. Padahal kan itu ada lagu ya. Bapak mau menyanyi sebentar biar kalian menjadi bersemangat. Itu ada lagunya begini. Sejarah itu kan ibaratnya masa lalu. Nah, itu ada lagu. Masa lalu, biarlah masa lalu, gitu kan? Iya, Pernah betul. dengar lagu itu? Pak. Wah, itu lagu favorit saya, Pak. Lagu favorit saya, Pak, itu. Itu lagu kesukaan saya, Pak, itu, Pak. Ternyata lagu itu menyesatkan. Lagu Wah. itu berpendapat bahwa masa lalu itu biarlah jadi masa lalu. Waduh. Menyesatkan. Jadi kita itu harus belajar sejarah. Belajar sejarah itu artinya kita mempelajari masa lalu. Nah, dari apa yang kalian ungkapkan tadi, pentingnya belajar sejarah itu antara lain yang pertama sebagai pelajaran. Bisa dijadikan pelajaran. Misalnya, masa lalu nggak usah jauh-jauh. Kemarin kita lewat jalan samping rumah jatuh. Besoknya jangan lewat situ, lewat jalan lain. Itu pelajaran yang bisa diambil. Nah, licin, Pak, ya, yang tadi. Iya, pilih jalan lain yang lebih bagus, yang lebih enak. Kemudian, misalnya masa lalu tentang, kalau dalam sejarah kebudayaan Islam, SKI, misalnya keruntuhan Bani Umayyah misalnya. Keruntuhan Bani Umayyah. Kenapa kok bisa runtuh? Padahal Bani Umayyah memerintah sekian lama. Itu bisa kita ambil pelajaran. Juga dalam sejarah umum, misalnya, di negara kita ada peristiwa G30S misalnya. Itu bisa kita ambil pelajaran. Jadi dengan belajar sejarah itu yang pertama kita bisa mengambil pelajaran. Kemudian yang kedua itu sebagai bahan introspeksi, bahan koreksi diri kita. Seperti tadi lewat jalan belakang rumah jatuh, ya jangan lewat situ, lewat jalan lain. Demikian ya. Iya, Pak. Terus kemudian anak-anak, materi kita mungkin bagi kalian, karena kalian berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, ada yang dari sekolah dasar atau SD, ada yang dari madrasah, mungkin materi sejarah kebudayaan Islam nanti menjadi sesuatu yang baru. Karena di SD itu tidak diajarkan sejarah kebudayaan Islam, yang diajarkan itu sejarah umum. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang baru bagi kalian yang berasal dari lulusan sekolah dasar. Tapi bagi siswa yang berasal dari madrasah, itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Sudah pernah belajar. Karena SKI itu diajarkan mulai dari kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Demikian ya anak-anak. Baik, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Atau barangkali ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi sejarah kebudayaan Islam itu dimulai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, itu keadaan masyarakat bangsa Arab itu sangat buruk, Dikatakan itu adalah masa jahiliyah. Jahiliyah itu apa toh? Ada yang tahu mungkin jahiliyah? Bodoh, Pak. Bodoh, Pak. Bodoh, kegelapan, kemudian kemunduran di berbagai bidang. Jadi pada masa itu masyarakat Arab itu mengalami masa yang jahiliyah. Karena apa? Karena mereka dalam misalnya segi agama itu banyak yang meninggalkan agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Dalam bidang keagamaan mereka sudah menyimpang jauh dari yang diajarkan Nabi Ibrahim. Mereka menyembah berhala, kemudian mengagung-agungkan sukunya, kemudian gemar bermabuk-mabukan, gemar judi, dan lain sebagainya.
Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk merubah bangsa Arab kembali ke kebenaran, kembali kepada ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Itu arti jahiliyah ya. Jadi arti jahiliyah itu Pak. dikatakan sebagai masa kebodohan, masa kegelapan, dan masa kemunduran. Nah, ketika Nabi diutus di Mekah, itu Nabi tidak langsung mengajak dakwah secara langsung, secara terang-terangan. Tapi Nabi memiliki strategi, memiliki cara, memiliki taktik untuk dakwah. Ada dua cara yang diambil oleh Nabi berdasarkan perintah Allah. Yang pertama, secara siriyah atau sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena pada waktu itu pengikutnya bisa dikatakan belum ada, kemudian masih sedikit, dan sebagian besar pengikut Nabi Muhammad di masa awal kemunculan Islam itu berasal dari golongan bawah, golongan Buddha, golongan ekonomi lemah, dan lain sebagainya. Jadi Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah berjalan kurang lebih 3 tahun, kemudian Nabi mendapatkan perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Latar belakangnya antara lain karena pengikutnya sudah agak banyak, kemudian, nah ini ada satu yang menjadi motivasi Nabi untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Kenapa kok saya anggap Umar bin Khattab itu menjadi salah satu motivasi baginda Nabi? Karena Umar bin Khattab itu salah satu tokoh suku Quraisy yang berkedudukan tinggi. Nah, Umar bin Khattab itu seorang yang pemberani, seorang yang tidak mengenal takut, seorang yang menjaga martabatnya, menjunjung martabatnya tinggi. Jadi jadi Umar bin Khattab itu bisa dikatakan ditakuti oleh masyarakat suku Quraisy. Nah, itu menjadi karena Umar bin Khattab setelah masuk Islam kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apa yang Anda ajarkan itu kan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Kenapa kok masih sembunyi-sembunyi? Mari kita sebarkan, kita dakwah secara terang-terangan." Itu kurang lebih yang dikatakan Umar bin Khattab. Nah, apa yang dikatakan Umar bin Khattab itu menjadi salah satu motivasi Nabi untuk melakukan dakwah secara terang-terangan setelah dakwah secara siriyah atau sembunyi-sembunyi tadi. Selain itu ada juga perintah Allah yang diwahyukan kepada Muhammad, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Hai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Itu menjadi salah satu perintah Allah, untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Dengan latar belakang yang tadi saya sampaikan, pengikutnya mulai banyak, kemudian didukung oleh masuknya Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Jadi ada dua cara yang dipakai oleh Nabi ketika dakwah di Mekah, yaitu secara siriyah dan secara terang-terangan. Demikian ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Ada yang mau bertanya? Abdul Aziz, kelihatannya kok masih bingung. Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oh ya. Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita simpulkan dulu beberapa hal yang penting. Yang pertama, belajar sejarah itu penting. Kemudian arti jahiliyah tadi adalah kebodohan. Kemudian strategi dakwah Nabi itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu siriyah, yang kedua secara jahriyah. Terang-terangan. Satu lagi saya tambahkan, dakwah Nabi Muhammad di Mekah
itu misinya adalah menanamkan tauhid, menanamkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat Arab, khususnya masyarakat Mekah. Karena seperti yang saya katakan tadi, pada waktu itu tauhid atau kepercayaan masyarakat Arab itu sudah menyimpang jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Mohon izin Pak, ke Ya. belakang. Oh, nggih. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya. Nah, demikian mungkin untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga kalian semakin mengerti, semoga kalian semakin paham dan menguasai materi ini. Untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan belajar misi dan strategi dakwah Nabi di Madinah. Karena kondisi Mekah dan Madinah itu lain, sangat lain. Jadi strateginya juga lain. Demikian ya. Iya, Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.